Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Desa Wisata Magnet Rezeki, mengolah anugerah menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama berada di majelis yang mulia, majelis yang kita dedikasikan untuk sama-sama berjamaah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menjemput surga Allah, ya, insyaallah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat semuanya, ya. Kemudian juga diberkahi oleh Allah, kemudian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar-lancar saja, ya, dan makin sehat, makin bugar. Saya pribadi kalau puasa itu makin sehat, ya. Rasanya sehat, makanya alhamdulillah bisa keliling safar Ramadan itu saya pede aja, bismillah insyaallah, ya. Oke, saya coba sapa beberapa teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ibu Nelly, Harsha People. Wow, Harsha People. Assalamualaikum, Pekanbaru hadir. Sasha Vindita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Budiati dari Wonosobo hadir, ya. Kemudian Khotimah Nasa. Alhamdulillah akhirnya bisa Al-Kahfi bareng lagi. Benar. Ya, udah lama, ya. Sasha Vindita yang tadi, ya. Suharyanti dari Batang hadir. Azza Panpau apa Panpau ini, ya. Surabaya hadir, alhamdulillah. Nia Fitria, kemudian juga ini Nina Indriani, Zaki Gasan, Yusnani, Yusman, Ibu Mulia, ya. Masya Allah, alhamdulillah bisa berjamaah kembali, ya. Kangen, ya. Bisa berjamaah bareng lagi. Hadianto, ya, alhamdulillah, semoga hajat semuanya terkabul, amin. Umi Hani, semoga terus bisa istiqomah, amin, ya. Wow, ini istiqomah ini amalannya para nabi, ya, makanya disebut sebagai ulul azmi. Salah satu, ya, keutamaan nabi-nabi ulul azmi, ya. Siapa saja nabi ulul azmi? Ada 5. Nimim, ya, N-I-M-I-M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 5 Nabi ulul azmi, ya. Salah satunya karena mereka, ya, cirinya adalah sangat sabar, gitu, ya, menghadapi umatnya, istiqomah. Kemudian Ahmad Agus Fitriawan, ya. Oke, selamat berjumpa kembali Pak Agus. Kemudian Fitri Wahyuni, kangen banget, udah lama nggak ikut Al-Kahfi bersama. Iya, ya, banyak yang kangen, ya, saya aja kangen. Nina dari Saudi, ya, ternyata, ya, Saudi. Ani Rohani, ya. Kemudian Nining dari Muhammad Muhammad Syail. Alhamdulillah dapat hadir, alhamdulillah, ya. Kemudian Dewi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Farida Syafa dari NTB, ya, Nusa Tenggara Barat, masya Allah. Kemudian Rospita Panjaitan, ya, mohon izinnya nggak bisa semua kebaca ini, ya, saya pilih-pilih aja. Anita Burhan dari Wali Santri PKR.
Kemudian Muhammad Nashiruddin, siap menjemput malam Lailatul Qadar penuh berkah, penuh rasa dan penuh makna. Mantap, berkah, rasa, makna. Masya Allah. Kemudian Jumat Berkah Karisma Official. Iya ya, kita jemput malam-malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan ya. Di 17 Ramadan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berumur 40 tahun. Nah sejak saat itu ya Al-Quran turun sampai berangsur-angsur selama 23 tahun. Setelah itu Al-Quran ya itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu malam ya untuk menjadi malam keberkahan ya, yaitu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu ya, menurut keterangan para ulama ya yang didasarkan dari hadis Rasulullah SAW itu terjadinya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya, 10 hari terakhir. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga disebutkan di malam-malam ganjil ya, di malam-malam ganjil. Allah tahu gitu ya, kita kadang ngebut di malam ganjil itu ya. Terus kemudian ya kecapean gitu, besoknya nggak dapet. Allah maha baik gitu ya, ada di malam ganjil. Tapi kalau bicara tentang yang 10 hari terakhir, nah kita nggak tahu tuh ya di 10 hari terakhir yang mana atau di malam ganjil yang mana. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih malam ganjilnya ya. Menurut malam ganjil, menurut pemerintah malam genap. Nah yang mana satu tuh ya. Tapi kalau kita pegang pendapatnya satu ya, kita menetapkan itulah malam ganjil untuk kita gitu ya. Tapi artinya udahlah, bukan mengejar Lailatul Qadar, nyerok Lailatul Qadar. Jadi setiap malam gitu ya, di 10 hari terakhir ini ya kita ibadah yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Toh cuma 10 hari. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga di malam 27 Ramadan ya, di malam 27 Ramadan ya. Kemudian ada, makanya di banyak sekali negara Islam itu ketika malam 27 itu penuh, termasuk di Masjidil Haram ya. Kemudian ada juga keterangan bahwa seandainya ya di malam ganjil itu terjadi bertepatan dengan malam Jumat, maka itu sangat besar peluang untuk menjadikan itu sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, bagi mereka-mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lebih baik daripada 1000 bulan ya. Khairum min alfi syahr ya, jadi khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah kita beramal Masya Allah ya, nggak gampang beramal sampai 1000 bulan gitu istiqomah gitu. Nah tapi Allah kasih nih ya keistimewaan buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam itu kalau dia dapat gitu ya, kalau dia dapat malam itu, maka amalannya dihitung seperti dia beramal selama 83 tahun. Masya Allah, khairum min alfi syahr. Mudah-mudahan ya, saya doakan semua yang hadir di sini bisa dapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin. Ya seperti doanya Tiara, semoga kita semua dapatkan malam Lailatul Qadar, Bu Tiara ya. Siti Arti, bismillahirrahmanirrahim. Justri Nauman, jamaah SMK pagi ini. Oh, SMK subuh menggapai keberkahan. Nah, ini jamaahnya Ustadz Luqmanul Hakim ya, Masya Allah, dari Paskas ya pastinya ya. Terima kasih ya teman-teman semua dari SMK ya. Ibadahnya apa aja pada saat Lailatul Qadar ya, ibadah apa saja ya, semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadahnya yang sesuai syariat ya, membaca Al-Qur'an, tilawah ya, kemudian juga sholat hajat banyak-banyak, sholat taubat banyak-banyak ya, sholat taubat gitu. Sholat taubat itu nggak ada batasnya. Pernah ada satu ulama ya, itu satu malam itu 1000 rakaat ya, 1000 rakaat satu malam itu. Imam Ibnu Abbas ya, seingat saya ya, itu 1000 rakaat dalam satu malam. Masya Allah ya. Jadi terus gimana dong Pak Nas, kita pada saat itu apakah kita nggak tidur ya? Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin nggak tidur sebisa mungkin ya. Tapi kalaupun tidur ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan tidurnya tidur yang barokah juga ya, gitu ya. Tinggal dikelola aja. Oke, Bu Jul dari Kaltara ya, semoga malam Lailatul Qadar dapat kita raih. Amin. Pantengin aja tiap malamnya panas gitu ya. Iya betul. Pantengin aja tiap malam.
Ya mudah-mudahan ya insya Allah semuanya dapat. Terus apakah dapatnya hanya di masjid atau di luar masjid? Ya, nah Nabi SAW itu melakukan i'tikaf ya di masjid, ya i'tikaf di masjid. Tapi i'tikaf di masjid ini sunnah. Artinya apa? Kalau seandainya ada kewajiban yang lebih penting, maka dahulukanlah itu ya, kemudian ya tinggal dikelola gitu kan. Nah, untuk Nabi SAW pernah 1 tahun itu, di tahun itu tidak melakukan i'tikaf. Kenapa? Karena pada saat Nabi i'tikaf gitu ya, terus kemudian para istri-istrinya itu membangun tenda-tenda di sekitarnya masjid itu gitu. Kemudian akhirnya Nabi pulang aja gitu ya. Karena memang itu sunnah kan gitu, daripada nanti bikin berantem ya, bikin bersaing gitu kan, bersaing malah dosa. Ya, jadi untuk mendapatkan sunnah tapi berdosa di kalangan para istri Nabi gitu. Itu Nabi SAW mengantisipasi. Akhirnya ya udah malam ini tahun ini saya nggak i'tikaf gitu. Dan amalan i'tikaf itu diteruskan oleh para istri-istrinya gitu ya. Di akhir hidupnya Nabi SAW beriktikaf 20 hari ya. 20 hari nggak keluar masjid ya. Nah, sekarang tinggal silakan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah malam Lailatul Qadar hanya ada di masjid? Tidak. Ya, malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan di mana saja ya. Nah, misalnya nih ada yang nggak kuat ke masjid, ada yang lagi nggak sehat ya, tapi dia tetap mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya bisa melakukannya di rumah gitu ya. Seperti itu. Susi Apnita, semoga Jumat berkah ini Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, rezeki berkah berlimpah dari Allah. Semoga kita diberi kesehatan untuk khusyuk di 10 hari terakhir Ramadan. Baik. Bismillah ikut CWMR. Boleh bismillah. Nah, CWMR ini adalah salah satu upaya ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan ilmu. Dengan ilmu apa? Dengan ilmu magnet rezeki. Kenapa kok pakai ilmu magnet rezeki panas? Kok judulnya rezeki? Rezeki kan nama Allah ya. Ar-Razzaq. Maka sebenarnya gitu ya, mendekat kepada rezeki dengan rezeki yang benar itu sama dengan mendekat kepada Allah. Belajar tentang prinsip-prinsip rezeki yang benar, apalagi rezeki yang didapatkan dengan polanya ya spiritualis ya. Nah, magnet rezeki ini kan pola rezeki yang spiritualis ya. Nah, seperti itu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa ikut COMR, Camp Online Magnet Rezeki. Halimatus Sa'diyah, izin bergabung Pak Nas. Maaf, alamat kampung wisata Magnet Rezeki itu di daerah mana? Di daerah Jonggol, Desa Antajaya. Jadi Desa Antajaya, Jonggol, Jawa Barat. Sekarang ini sedang ditanami pohon-pohon durian ya. Jadi yang mau main bismillah ya. Sekarang kita juga lagi siapin camping ground. Tempatnya kita lagi buat nyaman supaya Bapak Ibu kalau mau ke sana gitu itu enak ya. Apalagi yang mau investasi, salah satu investasi yang terbaik selain emas ya. Jadi investasi yang terbaik selain emas itu adalah kampung durian. Nah, makanya kenapa kita bikin durian, bisnis emas juga, bisnis durian juga gitu. Kenapa? Karena durian ini lebih tinggi penghasilannya dibandingkan emas, dan dapat pahala dari setiap helai daun ya, dari setiap tangkainya itu semua mereka berzikir, dan zikirnya itu ya pahalanya diberikan kepada mereka yang memilikinya, menanamnya. Nah, jadi ketika kita memilikinya, menggaji orang untuk menanamnya gitu, maka ya kita dapetin pahala terus ya. Dan itu salah satu wakaf ya. Jadi menanam pohon itu wakaf ya, menanam pohon itu wakaf. Jadi teman-teman semuanya rajin-rajin menanam pohon ya. Nah, apalagi kalau kita bisa bikin menanam pohon buah di pinggir jalan, kemudian buah itu dirasakan oleh banyak orang, dimakan oleh kelelawar, dimakan oleh burung gitu, itu kita dapetin pahalanya terus menerus ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, Masruroh dari Jombang, qabul hajat amin, thoriqoh salimin ya. Jemput kebahagiaan, keberkahan, rezeki Jumat, amin 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 amin. Rin, oh Kak Rin daripada Malaysia ya, ini dari Tawau ya, Tawau ya, satu sama terhubung. Tawau itu saya datang ke pasar tradisionalnya ya, itu enak loh. Saya masuk ke pasar tradisional itu ya, pasar tradisional Tawau itu jalanannya lebar-lebar, bersih gitu, enak gitu, baunya juga enak gitu, bau pasar tradisional gitu, tapi nggak sumpek gitu kan. Kalau di kita tuh ke pasar tradisional tuh ditinggalkan karena lebih seneng ke mall kan gitu ya.
becek apa, sini enggak, di Tawau itu keren ya. Keren. Sebentar ya. Oke. Kusuma Hastuti ya. Oke, 4 menit lagi kita akan mulai ya. 3 menit lagi ya. Amin, semoga bisa wakaf. Semoga investasi wakaf pohon durian di Kampung Magnet Rezeki. Nah, jadi kelebihannya nanam pohon itu adalah kita wakaf untuk alam ya. Jadi alam itu kan mereka ini Bapak Ibu ya, itu apa? Renewable kan itu ya. Jadi menciptakan O2 ya, menarik CO2 gitu, itu kan ya, artinya kan kita membuat sebuah sistem di alam itu ya. Jadi menebang pohon itu sama dengan menebang kehidupan kita sendiri. Menanam pohon artinya kita membangun gitu kan kehidupan kita sendiri di alam ini. Dan Allah memuji orang-orang yang membangun alam. Salah satu membangun alam itu adalah dengan reboisasi, dengan menanam pohon. Nah, pohon yang bisa pohonnya apa saja gitu ya. Pohon industri boleh, pohon buah boleh, pohon pohon yang sifatnya tropis boleh. Jadi pohon apa saja sebenarnya ya, pohon hias juga boleh. Yang penting dia pohon yang memang dia punya fungsi seperti tadi itu, renewable, dari CO2 yang di alam itu diserap sama si pohon, kemudian si pohon itu mengeluarkan O2 ya. Keren deh ya. Terus kita dapat bonusnya apa? Bonusnya buahnya gitu. Nah, itulah kelebihan sistem tumbuhan itu. Kita mensedekahkan gitu ya, upaya kita untuk menjaga alam. Alam memberi buah gitu, memberi hadiah dengan buahnya. Nah, buahnya itulah yang kita bisa konsumsi gitu ya. Oh, gimana caranya ikut investasi kebun durian itu Pak Nas? Langsung aja coba cari kebun wisata desa wisata Magnet Rezeki, coba di Google ya. Di Google itu langsung ada nomor teleponnya ya. Desa wisata Magnet Rezeki ya. Langsung aja tuh, desa wisata Magnet Rezeki, di Google aja. Nah, pasti di Google ada gitu ya. Di Google nanti ada nomor teleponnya di situ ya. Semoga bisa wakaf LOP mana nih ya. Oke. Ada yang tanya, bolehkah kita menanam, dari mana tuh ya, bolehkah menanam pohon di atas pusara? Di atas pusaranya tidak ya, tapi kalau nancepin pohon aja gitu, nancepin pohon yang tidak tumbuh gitu, itu cuma sekedar nancepin di situ aja nggak apa-apa. Tapi kalau di atas pusaranya ya, kalau bisa rumput aja boleh, rumput ya, bukan pohon yang besar, karena pohon yang besar itu kan dia bisa merusak si kuburannya itu ya, pusaranya itu ya, dengan akarnya akhirnya gitu kan. Nah, itu kalau rumput nggak apa-apa ya, kalau rumput ya, tapi kalau pohon besar tidak ya. Al-Mal Syiar Wakaf PKR dan mengajak saudara-saudara ya gitu ya, seperti itu Bu Susi. Terima kasih ya, bagi yang mau wakaf, bagi yang mau donasi silakan ya. Banyak sekali amalan soleh-soleh kita yang ada di bawah ini yang warna biru itu ya, yang mau wakaf tanah pesantren. Baik, mari sama-sama kita mulai ya, kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada khususnya kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, cintai mereka, sayangi mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengannya nanti di yaumil akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada ibunda kita, ayahanda kita ya. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada istri suami kita, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kita kirimkan Al-Fatihah juga pada anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita soleh solehah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada ya kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, semoga terus menyambung silaturahim ya. Kemudian juga mudah-mudahan semua kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama, berjamaah bareng-bareng gitu ya, di satu kapling, satu kampung yang ada di surga. Dan kampung itu semuanya adalah saudara-saudara kita, termasuk anak-anak cucu kita semuanya. Juga mudah-mudahan kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada hajat-hajat kita. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hajat yang paling besar saat ini, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Itu adalah hajat kita. Ya Allah, jadikan Al-Fatihah yang kami baca ini ya, kita kirimkan ya Allah, agar kami bisa mendapatkan ya nikmatnya malam Lailatul Qadar di tahun ini ya. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada
tetangga kita, sahabat kita, rekan kerja, rekan bisnis, orang-orang yang telah berjasa pada kehidupan kita maupun orang-orang yang telah melukai kita kirimkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita, maafkan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya satu sama dan terhubung. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 ayat, 1-2 bab. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sampai kepada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, 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 Ya Allah. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan teman-teman semuanya yang mau amalan yang baik ya, kita ingin mengajak teman-teman semuanya, kalau ingin dibuka jalan untuk semua persoalan, maka ya bantu orang yang nggak punya jalan. Nah gitu. Jadi kalau kita mau dibantu nih, dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantu orang yang nggak punya jalan. Nah, ini pas banget ya, kita di Magnet Rezeki punya pesantren namanya Khairul Razikin. Sebenarnya kita happy-happy aja gitu ya. Cuma kemarin itu harganya memang ketinggian ya, 4,5 juta per meter persegi. Untuk ukuran Depok ya masih orang masih bisa paham lah. Cuma kan untuk dijadikan sebagai proyek wakaf rasanya masih gimana gitu. Alhamdulillah kita berhasil untuk menego ya, akses jalan pesantren itu diuruk oleh si pemilik tanah. Tadinya kita cuma beli dikit aja, yang penting bisa untuk jalan deh gitu. Tapi ternyata nggak mau juga, maunya dibeli 600 meter. Akhirnya 600 meter dikali 4,5 juta, jadi total 2,7 miliar. Nah, menurut saya ya ini adalah amalan utama. Kenapa? Karena membuka jalan itu adalah salah satu amalan yang istimewa. Nah, kita ingin mengajak nih Bapak Ibu semuanya ya, wakaf minimal ya 50.000 per bulan, tapi dikomitmenkannya di bulan suci Ramadan, sehingga 50.000 itu akan bernilai 700 juta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya karena kita ya programnya 1 orang 1 juta, kan tinggal perlu 2.000 orang aja, berarti kan 2.000 orang di sini yang hadir berapa nih? 800 orang. Saya cuma perlu 2.000 orang aja dikali komitmen 1 juta. Dan di bulan Ramadan 50.000 aja. Bagi-bagi gitu kan. Teman-teman semuanya bagi-bagi. Ada yang dikasih ke anak yatim, dia kasih ke keluarga, dikasih kemana? Ke masjid, ke pesantren. Nah, ini salah satunya.
Jadi 50 ribunya teman-teman semuanya gitu ya, itu dikasih ke di bulan ini komitmen 50 ribu, tapi nanti sampai 1 juta. Berarti kan 20 kali dicicil tiap bulan aja gitu. Karena kita alhamdulillah nego sama si pemilik tanahnya, bisa dicicil tiap bulan ya, bisa dicicil. Nah jadi yang mau ya dapatin amalan yang bagus di bulan suci Ramadan ya, menurut saya adalah amalannya wakaf tanah wakaf akses pesantren. Kalau yang biru ini itu ya wakaf tanah pesantren. Tanah pesantren sama jalan pesantren malah lebih mulia jalan akses menuju pesantrennya gitu. Kenapa? Karena ya kalau tanpa akses jalannya ya pesantrennya nggak bisa apa-apa. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semuanya gitu ya, itu 50 ribu dikomitmenkan di bulan suci Ramadan. Hubungi aja nomornya yang di bawah nih, yang biru nih, yang biru ya, wakaf tanah dan bangunan ya. Nah ini kita gantinya wakaf akses jalan pesantren ya, 50 ribu aja per bulan ya teman-teman, 50 ribu per bulan. Hubungi nomornya nih 0823 8395 4056, 0823 8395 4056. langsung hubungi Mas Robi. Mas Robi, aku mau ya wakaf akses jalan pesantren ya, 50 ribu per bulan, komitmen 1 juta gitu ya. Saya cuma perlu 2.000 orang gitu ya. Nah maka ya ini nanti insya Allah akan continue kita bayar ke pemilik tanahnya itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Bismillah ya. Betul, lebih mulia akses jalan ya. Makanya ini amalan istimewa sebenarnya. Akses jalan itu sangat istimewa ya. Nah, terima kasih Bu Sri Salmina. Alhamdulillah sudah ikut wakaf untuk akses jalan menuju Pondok YKR Depok. Bismillah, siap lunas 1 juta bulan Ramadan. Oh subhanallah, langsung dilunasi ya, Masya Allah, berkah. Retno Susilawati, alhamdulillah sudah ikut wakaf akses jalan pesantren kemarin, Masya Allah, terima kasih ya. Menurut saya kalau memang punya uang 1 juta dibagi-bagi, ini kan amalan cerdas gitu. Nggak usah lunas 1 juta juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang ini saya 100 ribu deh untuk akses jalan pesantren, yang ini untuk anak yatim, ini untuk keluarga gitu ya. Ada kan keluarga-keluarga dekat yang memang kita perlu bantu gitu ya. Terus kemudian untuk masjid yang di dekat rumah saudara-saudara teman-teman semuanya. Nah yang ini kita yang mengajaknya tuh komitmen aja, komitmen sampai 1 juta untuk akses jalan pesantren. Hubungi ya 0823 8395 4056 ya. Masya Allah, Syah Ibrahim, kami sudah wakaf dan akan wakaf lagi untuk akses jalan ini. Masya Allah, ini amalan yang sangat istimewa ya. Jadi wakaf itu beda sama sedekah ya. Nah yang langsung 1 juta juga Masya Allah berkah ya. Jadi amalan kan ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada fidyah, ada zakat ya, macam-macam tuh ya. Zakat itu wajib ya, dikeluarkan 2,5% dari harta ya yang berkembang. Jadi harta yang berkembang, atau gampangnya tuh pokoknya harta yang kita dapetin selama 1 tahun gitu, dikali aja langsung 2,5%. Itu simpelnya kalau mau bicara simpel gitu ya, walaupun hitungannya nggak sederhana itu gitu. Cuma kan kadang-kadang kita pengen yang sederhana, udah sederhana itulah. Terus ya udah, misalnya nih pendapatan setahun berapa, 10 juta tiap bulan dikali 12, ya udah 120 dikali 2,5%. Nah itu zakat wajib gitu ya, dikeluarkan di bulan suci Ramadan boleh, di luar bulan Ramadan boleh, yang penting setahun sekali atau setiap bulan sekali ketika panen gitu. Panen itu gajian gitu. Nah ada yang wakaf. Nah wakaf ini adalah membeli tanah atau bangunan, sepanjang tanah atau bangunan itu dipakai untuk kepentingan ibadah, maka si pewakaf itu akan dapat hadiahnya terus, pahalanya. Contoh yang paling dahsyat itu adalah sumurnya Utsman. Jadi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi, wafat sudah 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang itu pahalanya terus terkirim ke beliau. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada hotelnya, hotel wakaf Utsman bin Affan. Orangnya nggak ada, tapi
bangunannya masih ada. Nah itu namanya wakaf ya. Nah wakaf ya, minta tuliskan nomor yang bisa dihubungi. Oke sebentar ya, yang bisa dihubungi itu ada di bawah tuh 0823, mungkin karena bergerak ya Bu ya. Sebentar kita coba ini. Nah ini saya ganti deh nomornya ya. Sebenarnya ada 2 nomor ya, Hilda sama Robi, tapi silahkan ya Bapak Ibu mau yang mana. Hilda, tapi saya nggak tahu yang Hilda ya. Robi 0823 ya. Farida Ali sedekah 8395 405. Nah ini dia. Nah ini untuk wakaf jalan ya, silahkan ya yang mau wakaf. Nah ini dia, silahkan ya, ini di screenshot aja, screenshot langsung hubungi gitu ya. Wakaf jalan 0823 8395 4056 ya. WhatsApp ya, WhatsApp itu ada ya. Bismillah ya. Kalau wakaf saya belum lunas, apa saya lunasin dulu baru terus wakaf lagi 1 juta? Bisa 2 paket tuh. 1 wakaf tanahnya, wakaf tanah pesantren, 1 lagi wakaf jalan. Nggak mesti dilunasi yang satunya, buka aja 1 lagi. Bismillah niat gitu. Nah akhirnya tiap bulan 100.000. Kenapa sih kita bikin wakaf ini, program wakaf? Iya, kita kan memang apa namanya lembaga amal ya. Kita kan lembaga amal Yayasan Magnet Rezeki, terdaftar juga di Basnas. Terus kita bikin paket-paket program gitu. Nah paket programnya ini, anak santri nggak pakai SPP, nggak pakai uang pangkal, karena itu amanat dari guru saya. Kalau mau bikin pesantren jangan yang ada uang pangkalnya. Saya nggak katakan bahwa pesantren yang ada uang pangkalnya, yang ada SPP-nya itu nggak bagus, nggak bagus juga. Cuma karena ini amanah guru saya. Guru saya bilang kalau kamu pengen bikin jangan yang ada begituannya gitu, jangan ada pendidik biayanya. Nah akhirnya ya, nah ini apa bedanya antara donasi pesantren dengan MR Box? Nah, ini amalannya beda-beda nih. Kalau donasi pesantren ini donasi ini untuk operasional yang ini ya, udah macam-macam ya panas, iya pokoknya nggak apa-apa dah. Ini buat makannya, makan santri nih, buat operasional pesantren. Yang ini MR Box untuk ngasih orang di jalan ya, di jalan, di masjid gitu ya. Kita bagi-bagi MR Box ya, bagi-bagi makan gratis. Nah itu juga amalan istimewa. Kenapa? Karena setiap butir nasi yang dimakan kemudian dipakai beribadah, kita dapetin pahalanya juga. Nah amalannya beda-beda. Kalau yang itu kan amalan cepet tuh, orang lagi lapar, sangat lapar, pas makan senangnya minta ampun. Nah menyenangkan satu hamba Allah yang lagi lapar itu menggetarkan arsy Allah. Nah itu makanya itu MR Box ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya. Ya, oh ya, hari ini lagi pada munakosa nih, munakosa santri sambil nyimak Al-Kahfi. Baik, ya, jadi kita bikin program. Kenapa sih kita bikin programnya pesantrennya seperti itu ya? Karena amanat guru saya. Tapi kita bukan bikin asal-asalan ya, kita bikin bagus. Gedungnya pakai arsitek gitu ya, bangunannya juga berkualitas gitu, lightingnya bagus gitu, sehingga anak-anak betah. Bahkan ada beberapa yang mengatakan ya toiletnya enak kayak di hotel gitu. Nah itu salah satu yang kita syukuri ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kasih tenggang waktu berapa lama? Maksudnya tenggang waktu itu gimana Bu Liz? Ya pokoknya komitmen aja 50.000 tiap bulan sampai 1 juta. Nah di bulan ini komitmen 1 juta dinilai sama Allah gitu ya, sedekah 1 juta senilai 70.000 kali lipat, 700 kali lipat, minimal banget tuh 700 kali lipat sampai tanpa batas. Nah kan kalau 700 dikali 1 juta kan 700 juta. Amalannya cuma 50.000, tapi di sisi Allah nilainya 700 juta. Jadi kayak kita ngasih 700 juta gitu ya. Itu yang istimewa. Makasih teman-teman semuanya, sampai ketemu ya. Jadi
Yang wakaf 3 juta itu untuk tanah dan bangunan, yang ini untuk akses jalan, karena kita perlu untuk akses jalan itu. Ya silahkan yang mana-mana gitu ya Bapak Ibu, mau yang mana, mau paket yang saya mau yang tanah aja deh, langsung aja hubungi Mas Robi. Saya mau yang tanah, saya mau akses jalan, nah boleh, dua-duanya istimewa, dua-duanya mulia. Nah kalau bicara tentang urgensi, keterdesakan, ya keutamaan, nah, akses jalan lebih utama ya. Makasih teman-teman semuanya, sampai jumpa dalam kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Yang mau ikut COMR juga silahkan ya, itu juga sebagian dananya kita kasih ke pesantren juga ya, artinya berbagai macam cara segala macam tuh kita lakukan untuk amal soleh. Makasih, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.